النهار وهو عليم بذات الصدور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نسبحه بكرة وأصيلا، وهو الذي جعل لكل أجل كتابا ولكل عمل حسابا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي جعله عبدا مطيعا شكورا كريما أسوة لأمته عزيزا حريصا رؤوفا رحيما. اللهم يا إلهنا ويا ربنا ويا مولانا صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا وأسوتنا ومحبوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم إلى يوم الدين يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في هذه المسيح حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا الكريم في هذه الوصية حيث قال في حديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertafakur sejenak bahwa kita sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran di masjid ini adalah salah satu anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Siyatul Qulub, di dalam bagian awal Imam Abu Bakar Al-Jazairi insyaallah mengarang, itu mengajak untuk mengingat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang besar. Ulama berbeda pendapat di dalam menanggapi yang paling nikmat di dalam hidup ini. Di awal dia menyebutkan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat air tatkala seseorang dalam kehausan. Berikutnya ulama yang lain mengatakan yang paling nikmat adalah sehat. Diberikan kesehatan, itu adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama yang lain mengatakan bahwa anugerah yang besar adalah anugerah iman dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya sendiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk jemaah sekalian. Ada 4 hal yang penting yang perlu diperhatikan pasca Ramadan ini jemaah sekalian. 4 hal yang perlu diperhatikan pasca Ramadan. Hal ini adalah sesuai dari wasiat Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari adalah sahabat yang tergolong awal masuk Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan urutan kelima atau keenam. Artinya masih begitu aneh syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut masyarakat pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, apakah kita sempat membayangkan awal daripada hadirnya bulan suci Ramadan? Bagaimana kita sebelum masuk kepada bulan suci Ramadan, kita lakukan amalan-amalan Ramadaniyah, mulai dari menjelang kita sahur pertama, kita berduyun-duyun ke masjid, kita tahan lapar dan dahaga,
Kita awali untuk membaca Al-Quran, menambah wirid, zikir, sedekah, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan dengan berbuka puasa dan qiyamul Ramadan. Kita lanjutkan amalan-amalan yang lain. Kita ulang hari ke-1, hari kedua, walaupun agak berat. Kita kadang-kadang siang hari begitu berat menahan lapar dan dahaga. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, dengan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan itu hari demi hari, dan kemudian kita sekarang kita lepaskan bulan suci Ramadan. Saya yakin tidak ada di antara kita menyesal apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Tidak ada yang menyesal dengan berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Tidak ada yang menyesal capek-capek untuk melakukan qiyamul Ramadan. Tidak ada yang menyesal dengan sedekah, infak, zakat yang diberikan. Tidak ada yang menyesal membuang waktu untuk baca Al-Quran, zikir, wirid, dan lain sebagainya. Bahkan jamaah sekalian rahimakumullah, jamaah sekalian diberikan kenikmatan, bisa tawajud menghadap kepada Allah, taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, ta'abbudan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lepaskan Ramadan. Berapa amalan-amalan yang hilang pasca Ramadan? Kita sudah tidak berpuasa, kecuali mungkin ada 1-2. Jadi baca sama alhamdulillah melaksanakan puasa Syawal. Ada yang melakukan baca Al-Quran, meneruskan baca Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam bulan suci Ramadan itu kita sengaja diberikan hal yang betul-betul menyenangkan. Buktinya tidak ada yang menyesal. Dan itu jamaah sekalian rahimakumullah yang akan kita temukan insya Allah tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian, sesuai dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Di antaranya jemaah sekalian, pada suatu saat Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar Al-Ghifari, jaddid as-safinah fa innal bahra amir. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaharuilah sampanmu, kapalmu. Fa innal bahra amir. Sesungguhnya lautan ini amin, amat dalam sekali. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita tahu bahwa Mekah adalah bukan daerah lautan. Akan tetapi Rasulullah menggunakan kalimat majazi, metaforik, perumpamaan. Ulama memahami bahwa yang disebut, yang dimaksud dengan as-safinah di sini adalah keimanan, keyakinan, akidah. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, itu ada yang terbesit di dalam hati, di dalam keyakinannya. Seseorang menuju satu tempat untuk mendapatkan rezeki. Seseorang menuju kepada sesuatu tempat karena dia sakit supaya bisa sembuh sakitnya, dan seterusnya. Maka itu diawali dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Karena hatinya yakin, maka menuju tempat yang dia tuju. Fa innal bahra amik. Sesungguhnya lautan ini amat dalam, kata Rasulullah SAW. Ulama memahami yang disebut dengan al-bahra, lautan, itu adalah gelombang kehidupan. Gelombang kehidupan ini tak ubahnya bagaikan
lautan yang amat dalam, ombak yang ada di lautan yang dalam, maka akan mengikuti arah angin. Jikalau kendaraan laut tidak begitu kuat, maka akan terombang-ambing dia. Lautan hanya mengikuti hembusan badai angin yang ada di tengah lautan. Maka Rasulullah mengingatkan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, di dalam kehidupan ini, jikalau kita menjadi orang yang kokoh imannya, maka anak keluarga, generasi sahabat handai taulan perlu kita memberikan etis agar supaya mempunyai keimanan yang kokoh, keyakinan yang kokoh, agar supaya tidak terombang-ambing dengan gelombang kehidupan yang mempengaruhi kita. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, tahun sekian di Turki itu ada orang mujahid, Abdul Hasan An-Nadwi, mengarang satu kitab, Musara'atu Fikratul Gharbiyah wa Fikratul Islamiyah. Peperangan antara pemikiran-pemikiran barat dan pemikiran-pemikiran Islam. Salah satu di antara yang disebutkan adalah pemikiran barat melahirkan hasil teknologi yang luar biasa. Maka ini akan mempengaruhi orang-orang Islam. Apakah hasil teknologi itu akan dipakai atau dikesampingkan, atau setengah dipakai dan dikesampingkan? Maka kata beliau yang paling ideal adalah menggunakan hasil teknologi, tapi juga diseleksi. Selanjutnya kata beliau, ini adalah hal yang paling sulit di hadapan kita. Hasil teknologi mempengaruhi kita. Hasil teknologi mempengaruhi kita. Minimal, paling tidak. TV yang ada di rumah dengan berbagai channelnya. HP yang kita pegang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hasil teknologi. Sekarang orang, tenaga manusia akan disingkirkan karena teknologi. Kita di tol sudah tidak pakai untuk ketemu sama seseorang, kecuali di tol kita tempelkan, sudah jalan sendiri. Itu satu contoh. Maka betapa Rasulullah SAW 1400 tahun yang silam mengingatkan kepada kita, jadidis safina fa innal bahra, perkokohlah keimanan, gelombang kehidupan ini. Anak kita, cucu kita akan menghadapi yang lebih dahsyat daripada sekarang. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, kita hanya waktu sebentar hidup di dunia ini. Yang kedua, kata Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wa khudhiz zada kamilan fa inna as-safara ba'id. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, bawalah, ambillah perbekalan yang secukupnya. Fa inna as-safara ba'id. Sesungguhnya perjalanan ini amat jauh sekali. Sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah kembali menggunakan bahasa perumpamaan. Mau tidak mau, hidup ini berjalan. Kita menuju besok, menuju lusa, menuju tahun depan, dan seterusnya sesuai dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya kita akan dinaikkan satu kendaraan menuju akhirat. Perjalanan menuju akhirat, hidup di akhirat, diumpamakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perjalanan. Fa inna as-safara ba'id. Perjalanan hidup ini adalah jauh. Akhirat itu tak ubahnya perjalanan yang jauh. Butuh bekal yang cukup. Maka kata Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wa khudhiz zada kamilan fa inna as-safara ba'id. Ambillah bekal yang cukup,
Cukup untuk di akhirat. Cukup untuk menyelamatkan diri dari siksa kubur. Cukup untuk menyelamatkan diri dari siksa neraka. Cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak bersyukur diberi Ramadan dan kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Kita bisa berdoa di bulan suci Ramadan. Kita bisa beramal saleh di bulan suci Ramadan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka bukan berarti kita sudah cukup dengan Ramadan, tapi pasca Ramadan ini kita pegangi wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Terus kita menjadi amalan-amalan yang mendapatkan pahala sebagai bekal untuk menuju akhirat. Yang ketiga kata Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaffifil himlah fa innal aqabata qaut. Abu Dzar Al-Ghifari, ringankan bawaan yang tidak perlu. Sesungguhnya anak tangga yang akan engkau jalani, engkau taati, adalah amat berat sekali. Ulama memahami ini adalah yang dimaksud amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyebabkan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mendatangkan dosa, kata Rasulullah, ringankan. Kita dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Kita mohon ampun dosa-dosa kita agar supaya ringan, supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang paling berat adalah dosa sesama manusia. Kita berhari raya, kita alhamdulillah kalau kita sempat memohon maaf kepada seseorang dan kita mampu untuk memaafkan orang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW terhadap Abu Dzar Al-Ghifari. Yang terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah hal yang penting. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, wa akhlisil amal fa inna an-naqida basir. Jangan lupa Abu Dzar Al-Ghifari, ikhlaskanlah seluruh amal ibadahmu. Murnikan niatmu semata-mata mencari ridha Allah. Jangan mencari pujian orang. Jangan ingin dipuji orang. Jangan ingin nama di khalayak masyarakat. Akan tetapi niatkan seikhlas-ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kita basir. Sesungguhnya besok yang meneliti itu Allah Subhanahu wa taala. Basir, amat sangat jeli sekali. Tidak ada yang terlewatkan. Ada kitab berjudul Al-Wali. Di sana ada hadis yang cukup menakutkan bagi kita. Yang cukup menakutkan bagi kita. Al-Yasir minar riya'i syirkun. Al-Yasir minar riya'i syirkun. Sedikit saja riya, ingin dilihat orang amalan-amalan apapun, sedikit saja, kata Rasulullah di dalam kitab Al-Wali. Bagaimana kata Rasulullah? Al-yasir minar riya'i syirkun. Sedikit saja riya, amalan-amalan riya, syirkun, bagian daripada amalan kemusyrikan. Artinya amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وهو خير الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم ورد عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين، واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين، واكفنا وإياهم من شر الظالمين، وأصلح لنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وأهلنا وأقربائنا وأولادنا وذريتنا وجماعتنا وأصحابنا يا الله. سلمنا وسلمهم من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة. سلمنا وسلمهم من فتنة الدنيا وفتنة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اسألوه من فضله يؤتكم، ولا ذكر الله أكبر.